Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang masyarakat desa dan kota. Pasti teman-teman mahasiswa ada yang tinggal di kota dan di desa, pasti sudah merasakan bagaimana suasana kota dan desa tersebut. Lebih jelasnya kita akan menjelaskan satu persatu tentang masyarakat desa dan kota. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Faruk Sidik dan teman saya. Nama saya Gugun Gunawan. Nama saya Sepermana. Oke teman-teman, langsung saja kita langsung ke pemateri pertama, yaitu Saudara Gugun Gunawan yang akan menjelaskan tentang apa itu masyarakat, terus apa hubungannya antara masyarakat kota dan desa. Penasaran kan? Langsung saja kita simak penjelasan. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen, yaitu saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Hubungan antara desa dan kota. Terdapat hubungan erat bersifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Kota menyediakan tenaga dalam bidang jasa yang tidak dapat dilakukan oleh desa, misalnya tenaga medis atau kesehatan, atau pula alat transportasi. Dan desa merupakan sumber tenaga kasar bagi jenis-jenis pekerjaan yang ada di kota, seperti buruh bangunan dalam proyek perumahan atau pekerja kasar dalam proyek pembangunan atau perbaikan jalan. Pemateri yang kedua yaitu oleh saya sendiri yang akan saya jelaskan tentang interaksi antara kota dan desa. Akan menjelaskan tentang interaksi kota dan desa. Pertama, apa itu interaksi? Yaitu interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, ketampakan, ataupun permasalahan baru, maupun permasalahan yang bersifat negatif ataupun positif. Kedua, prinsip-prinsip interaksi kota dan desa, yaitu terjadinya proses pergerakan yang meliputi pergerakan manusia, pergerakan gagasan dan informasi, dan yang terakhir yaitu pergerakan materi atau benda. Dalam interaksi kota dan desa itu pasti ada gejala-gejala yang muncul dari adanya interaksi kota dan desa, yaitu gejala yang pertama, terjadi proses modernisasi pertanian di daerah pedesaan. Kedua, terjadi urbanisme atau gaya hidup kekotaan di pedesaan. Terus yang ketiga yaitu terjadi urbanisasi. Yang keempat yaitu pengangguran di kota meningkat. Dan pemateri yang ketiga yaitu Asep Permana yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat pedesaan. Saya akan menjelaskan tentang ciri masyarakat desa. Yang ke-1, sistem kehidupan yang ada di desa umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Yang kedua, masyarakat bersifat homogen. Yang ketiga, ruang kerja terbuka. Yang keempat, kegiatan penduduk desa sangat dipengaruhi oleh alam. Dan yang kelima, mata pencaharian utama penduduk umumnya adalah petani. Yang keenam, kontrol sosial ditentukan oleh nilai moral dan hukum internal. Yang ketujuh, penduduk desa kebanyakan berpendidikan. Dan pemateri yang terakhir yaitu Saudara Yoga
yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Wiana dari kelompok 8. Saya di sini ingin menjelaskan ciri masyarakat perkotaan. Yang pertama, hubungan sekunder. Secara fisik tinggal berdekatan, tetapi secara pribadi atau sosial berjauhan. Yang pertama. Yang kedua, toleransi sosial. Karena orang kota sibuk, maka kontrol sosial lemah, jadi tidak mempedulikan tingkah laku sesama secara mendasar dan pribadi. Untuk yang ketiga, yaitu kekuatan dari keagamaan yang tidak terlalu kuat. Yang keempat, sifat individualisme. Yang kelima, pemikiran lebih rasional. Yang keenam, hidup lebih mewah dibandingkan masyarakat perkotaan, masyarakat perdesaan. Yang ketujuh, yaitu pendidikan yang relatif tinggi. Yang kedelapan, tidak memiliki ikatan yang baik dengan kebudayaan dan adat istiadat. Yang kesembilan, gaya hidup lebih modern. Yang terakhir yaitu 10, terpengaruh dari budaya asing. Itu ciri-ciri dari masyarakat perkotaan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah di ujung video ini. Semoga yang menonton video ini atau teman-teman mahasiswa yang menonton video ini dapat memahami apa yang kami sampaikan, apa yang kami jelaskan tentang masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Silakan yang mau bertanya nanti bisa tulis di kolom komentar ataupun secara langsung kepada saya untuk teman-teman mahasiswa di kampus. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi bahasa ataupun dari segi pembicaraan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Saya Rizky Paruksidi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.